Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada dosa besar yang ke-14 di buku terjemahannya, bisa dibuka di halaman 52. Dosa besar yang ke-14 yaitu minum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Nah, maka pada kali ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang bahaya khamar dan bahwasanya minum khamar ini termasuk dari dosa-dosa besar yang pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dengan hukuman had dan juga hukuman di akhirat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya dan menginginkan untuk mengazabnya terlebih dahulu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Khamar menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan. Apapun itu. Tidak peduli apakah dia adalah berbentuk cair yang diminum atau dia berbentuk padat, ya, atau sesuatu yang disuntikkan ke badan atau yang diisap dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat orang mabuk, maka itulah yang disebut dengan khamar. Tidak hanya terbatas dengan minuman-minuman keras, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang terbuat dari perasan anggur, tetapi semuanya, entah dari perasan anggur, dari perasan kurma, yang jelas ketika zat tersebut dikonsumsi, dimakan atau diminum, diisap, disuntikkan ke badan, kemudian efeknya memberikan seseorang itu menjadi mabuk, hilang akalnya, maka ini yang disebut dengan khamar. Itu yang disebut dengan khamar. Nah, dan dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin wa kullu khamrin haramun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Nah, dalam lafal Muslim disebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Iya. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah menyatakan, wa inni anhaakum an kulli muskirin, dan aku melarang kalian dari segala sesuatu yang memabukkan. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apapun yang memabukkan maka disifatkan dengan khamar, dan apapun yang memabukkan itu dan segala yang namanya khamar maka diharamkan di dalam syariat. Diharamkan di dalam syariat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Diharamkannya orang yang meminum khamar tentu banyak sebabnya. Salah satu diantaranya sebagaimana disebut oleh para salaf, bahwa orang yang minum khamar dia akan melalui satu waktu di mana pada waktu tersebut dia tidak mengenal Rabbnya karena mabuk, hilang akalnya. Dan ini menafikan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Sementara khamar menghalangi kita untuk menjalankan tujuan tersebut. Harusnya kita mengingat Allah, harusnya kita beribadah kepada Allah, harusnya kita berzikir kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin orang yang mabuk bisa berzikir? Nah, karena dia terhalangi dari tujuan dia diciptakan, yaitu memperhamba kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, maka tidaklah ada sesuatu yang bisa menghalangi antara seseorang dengan Rabbnya, melainkan hukumnya diharamkan. Dan khamar seperti itu. Dan ini berbeda dengan tidur ya. Mungkin ada yang bilang, ya tidur kan begitu juga. Pada saat orang tidur, dia tidak beribadah. Saat orang tidur, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Tentu beda. Kalau tidur memang kebutuhan manusia, yang mana tidak boleh tidak, dia harus tidur. Dan dengan tidur, seseorang kalau dia niatkan ibadah, maka bisa bernilai ibadah. Berbeda dengan khamar yang memang diharamkan dan tidak ada niatan-niatan yang membenarkan seseorang itu berpahala atau dibolehkan dan diizinkan untuk minum khamar. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa khamar adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Nah, belum lagi hal-hal yang lain di mana khamar tersebut bisa merusak akal seseorang. Makanya salah satu dari ad-daruriyatul khams, 5 perkara darurat yang dijaga di dalam agama, salah satunya adalah hifdzul aql, menjaga akal. Sedangkan khamar ini menutupi akal seseorang. Tidak menjaga akal seseorang, justru akan merusak akal seseorang. Dan kita tahu bahwa yang namanya taklif, pembebanan syariat, itu hanya diberikan kepada mereka yang berakal.
Kalau sudah tidak berakal, tidak ada beban syariat. Dan orang ini yang minum khamar, dia memaksakan dirinya untuk jatuh dalam hal tersebut. Berbeda dengan orang yang memang dari dasarnya dia sakit kemudian jatuh gila misalnya. Orang yang seperti ini berbeda. Kalau orang yang minum khamar, memang dia sengaja menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang bisa menghilangkan atau merusak akalnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini diharamkan. Ini diharamkan, memaksakan diri untuk terlepas dari beban syariat dan dia mengusahakan untuk itu diharamkan. Berbeda dengan orang yang memang gila, ya, dikarenakan suatu penyakit atau dikarenakan kesurupan jin dan lain sebagainya. Maka memang dalam hadis Abu Daud dikatakan rufi al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka syariat sangat menjaga fungsi akal. Bagaimana dia beribadah kalau dia tidak berakal? Bagaimana dia bisa belajar agama kalau dia tidak punya akal? Dan khamar adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk hal yang demikian. Makanya terkait dengan khamar ini, dari perkara yang sangat jelas keharamannya, ya, dan sepakat para ulama akan haramnya, ya, walaupun pada proses pengharamannya itu melalui tahapan-tahapan. Ini yang kemarin kami jelaskan di Masjid Al-Kautsar ketika menjelaskan tentang kejadian-kejadian setelah Umratul Qadha. Salah satunya adalah diharamkannya khamar secara mutlak, di mana khamar itu melalui 4 tahapan. Ya. Tahapan pertama hanya digandengkan, ya, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kalian menjadikan dari buah-buahan itu sesuatu yang memabukkan dan di sana ada rezeki yang baik. Isyarat bahwa khamar itu bukan rezeki yang baik. Tapi ini belum tegas. Belum tegas. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, ketika para sahabat gelisah dan menanyakan tentang khamar ini, karena sudah banyak kerusakan yang dibuat olehnya, sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi, dan pertanyaan mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang kemudian dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang akan kita bacakan dan disebutkan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Silahkan dibaca. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, dalam kedua itu terdapat dosa besar. Nah, jadi ayat ini turun di tahapan kedua, diharamkannya khamr itu. Cuman di dalam ayat ini juga belum ada ketegasan tentang haramnya khamr. Mereka para sahabat bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr, kemudian tentang judi, katakan pada keduanya ismun kabirun. Nah, kemudian disebutkan wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Wa ithmuhuma, tapi dosanya, dosa minum khamr dan dosa judi itu akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi ini ada perbandingan, ya. Khamr itu meskipun ada manfaatnya bahkan ada beberapa, ya. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi banyak manfaatnya juga dari sisi dunia, ya. Tapi manfaat itu dikalahkan oleh apa? Dosa yang ada pada keduanya, kesalahan besar yang ada pada keduanya. Ini juga ada isyarat, ya. Jauhi khamar, ya, walaupun masih ada manfaatnya. Nah,
Ini ikhwani fiddin. Di tahapan yang ketiga, ya, khamar diharamkan di waktu-waktu tertentu. La taqrabus sholat, La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat ketika kamu lagi mabuk. Diharamkan minum khamar cuman di saat-saat tertentu saja. Kalau mau dekat waktu salat tidak boleh. Hanya ada riwayat yang kita sebutkan kemarin itu tentang sahabat yang membaca surat Al-Kafirun akhirnya salah-salah. Karena dia membacanya terbolak-balik, ada yang membacanya keliru. Ya, karena di saat dia baca, dia lagi mabuk, tidak sadar dengan itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dia tidak sadar dengan itu. Maka turunlah ayat itu. Jangan dekati salat ketika lagi mabuk. Nah, sampai pada akhirnya di tahun ke-8 Hijriyah, ya, barulah turun syariat haramnya khamar secara mutlak. Nah, dengan turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 90. Nah, dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan agar kamu beruntung. Dengan meminum khamar dan dengan meminum keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kalian dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Terus baca. Terdapat riwayat yang sabit dari Ibnu Abbas, dia berkata, Lamma nazalat tahrimul khamri masyas sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu hurrimatil khamru waju'ilat adalan lisyirk. Tatkala turun pengharaman khamar, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lainnya dan berkata, khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Baik. Barakallahu fiik. Ini ayat yang terakhir turun yang tegas menyatakan haramnya khamar secara mutlak kapanpun dan dimanapun. Surat Al-Maidah ayat 90 dan kalau diteruskan sampai ayat 92. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan panah, rijsun adalah najis, min amali syaitan termasuk perbuatan setan, fajtanibu jauhi dia, la'allakum tuflihun supaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamar wal maisir. Sesungguhnya setan itu menginginkan untuk menanamkan di antara kalian permusuhan dan kebencian pada khamar dan judi itu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari perbuatan itu? Wa atiullaha wa atiur rasulah wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagh. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, utusan kami hanyalah sekedar menyampaikan. Al-Maidah 90 sampai 92. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama berdalil dengan ayat ini akan haramnya khamar, ya, dan pengharaman yang sangat jelas, pasti, dan bahkan
ditekankan dalam beberapa sisi penekanan. Coba lihat, dari ayat ini kita bisa menyatakan haramnya khamar dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah menjadikan khamar dan judi itu termasuk hal yang rijsun, kata Allah, hal yang najis. Iya, dia adalah sesuatu yang najis. Dan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata innama, ya, yang memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Innamal khamru wal maisiru, dibatasi, hanyalah khamar dan judi ini. Iya, menunjukkan bahwa tidak ada sifat dari khamar ini kecuali kenajisan. Makanya sebagian ulama memandang khamar zatnya itu najis. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tapi sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i itu menajiskan khamar itu, barang yang najis. Nah, karena disebutkan di dalam Quran rijs, dia adalah barang yang najis. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian perhatikan, Allah menyebutkan di ayat yang lain fajtanibur rijsa minal authan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenajisan itu ada pada berhala-berhala. Kemudian digandengkan dalam ayat ini juga khamar juga sama. Khamar juga sama. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwa haramnya khamar ini bukan sembarang sembarang keharaman. Karena tidak semua sesuatu yang haram itu najis. Nah, kalau khamar dia haram, ya, salah satu sebabnya dia karena dia najis. Iya, karena dia adalah barang yang najis. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sisi yang kedua, Allah menggandengkan khamar dengan judi dan bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu apa? Ansab dan azlam. Ansab itu berkorban untuk berhala, azlam itu mengundi nasib dengan panah. Ini dua-duanya kesyirikan. Allah gandengkan khamar dengan kesyirikan. Ini penekanan bahwa khamar ini, ya, haram, sebagaimana syirik itu diharamkan, dan digandengkan antara khamar dengan syirik. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan khamar, kata Allah Subhanahu wa taala, min amali syaitan, termasuk dari perbuatannya setan. Iya. Dan tentu setan tidaklah melakukan kecuali keburukan dan kejahatan. Iya, dan ini adalah salah satu uslub metode Al-Qur'an untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat keji dan buruk. Allah bahasakan min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Ini sisi ketiga. Sisi keempat, Allah perintahkan untuk jauhi khamar itu. Iya. Dan Allah katakan fajtanibu, jauhi dia dengan sejauh-jauhnya. Dalam bahasa Arab yang namanya ijtinab itu berbeda dengan sekadar al-bu'd. Kalau al-bu'd itu jauh. Kalau ijtinab jauh juga, cuman maknanya lebih dalam dari sekadar al-bu'd. Yakni kamu jauh dengan sejauh-jauhnya, jangan sampai bisa ketemu lagi. Ya. Itu maknanya ijtinab. Nah. Dan Allah menggunakan bahasa itu di dalam ayat ini. Fajtanibu, jauhi dia dengan sejauh-jauhnya. Nah, kemudian sisi yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan seseorang ketika dia menjauhi khamar. Menunjukkan apa? Tidak ada keberuntungan bagi orang-orang yang mendekati khamar, apalagi sampai minum khamar. Dan tentu semua orang menginginkan keberuntungan. Nah, ini tidak ada keberuntungan bagi dia. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Di dunia habis hartanya sia-sia untuk hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Belum lagi nanti hal-hal yang terjadi di balik dia mabuk nanti setelah itu. Di akhirat diancam dengan siksa neraka wal iyadu billah. Coba. Kemudian sisi yang keenam, Allah menjelaskan akibat buruk dari minum khamar. Yakni terkait dengan hubungan kamu dengan masyarakat. Lihat di ayat berikutnya itu, innama
Yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menanamkan di antara kalian permusuhan dan kebencian pada khamar dan judi itu. Pada khamar dan judi itu. Ini ikhwani fiddin. Coba lihat betapa banyak terjadi perkelahian, pertengkaran, permusuhan, ya, bahkan pembunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Gara-gara minum khamar. Ini ikhwani fiddin. Allah sebutkan di antara kerusakan dari khamar ini, orang hilang akalnya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di tengah masyarakat. Nah, berteriak-teriak, orang terganggu dengan dia, rusak hubungan bermasyarakat. Orang-orang pun menyumpahinya dengan sumpah serapah, mengejeknya dan menghinakannya karena dia minum khamar. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Kemudian sisi yang ketujuh, Allah jelaskan tentang akibat buruk yang berkaitan dengan akhirat. Apa itu? Berkaitan dengan hamba itu, dengan dia yang meminum khamar dengan Tuhannya, menghalangi dia dari berzikir dan menegakkan sholat. Mungkin orang yang minum khamar dia zikir, apalagi sholat. Wa yasuddakum an dzikrillah, kata Allah, wa anis shalah. Menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat. Nah, maka sisi yang kedelapan, ya, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, Allah menyatakan fahal antum muntahun. Allah tutup ayat ini dengan menyatakan itu untuk penghinaan kepada dia. Maka tidakkah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu? Ini menunjukkan ancaman yang keras. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ini terkait dengan khamar ini, sisi keharamannya di dalam ayat ini kata para ulama sampai dari 8 sisi keharaman. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa khamar itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi seseorang, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, kalaupun ada manfaatnya seperti yang tadi kita sebut, manfaatnya itu terkubur dengan banyaknya mudaratnya dan banyaknya hal-hal yang merugikan dirinya dan tatkala dia minum khamar. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan lihat bagaimana reaksi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika khamar itu diharamkan. Ada di antara mereka yang lagi minum khamar, mendengar pengumuman utusan Nabi, dan khamar itu sudah ada di mulut mereka, mereka muntahkan. Ada yang sudah menuangkannya di cangkir, mereka tumpahkan. Ada yang belum, baru beli khamar, tiba-tiba ada utusan Nabi mengharamkan khamar. Mereka tidak tanya-tanya atau mereka menawar-nawar kepada Nabi, tidak, langsung mereka tumpahkan. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau datang perintah atau larangan dalam syariat, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini ikhwani fiddin. Dan lihat bagaimana pemahaman para sahabat terkait dengan khamar tersebut. Mereka pahami secara umum tanpa membeda-bedakannya. Maka jangan sampai ada yang membedakan, oh khamar itu kalau berupa minuman saja, kalau berupa yang lain tidak. Ada lagi yang beranggapan khamar itu yang dari perasan anggur saja, kalau bukan dari perasan anggur tidak masalah. Nah, ini tentu tidak benar, ikhwani fiddin a'azani Allah. Walaupun ada sebagian pendapat begitu, di kalangan ulama ada yang berpendapat begitu, ya, tetapi pendapatnya marjuh, pendapatnya ditolak, ya, karena bertentangan dengan nas-nas syariat. Para sahabat dulu ketika ayat khamar dan pengharaman khamar diturunkan kepada mereka, mereka pahami secara mutlak tanpa membeda-bedakannya. Iya, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar. Iya, maka beliau mengatakan innahu qad nazala tahrimul khamar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang haramnya khamar. Wahia min khamsati asya, dan dia dari 5 jenis. Dari anggur,
dari kurma, dari hintah, ya, dari syair, yakni gandum, kemudian dari al-asal, dari madu, kemudian dari madu, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wal khamru ma khamarul aql, ma khamaral aql. Dan yang namanya khamar, segala sesuatu yang bisa menutupi akal. Ini dalam khutbah beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwa para sahabat memahami yang namanya khamar itu dengan hal yang lebih umum, segala sesuatu yang memabukkan, yang bisa menutupi akal, maka itu dinamakan sebagai khamar. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara dalil kuat akan haramnya khamar ini, syariat memberikan hukuman had. Syariat memberikan hukuman hudud, hukuman cambuk bagi para peminum khamar. Dan ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang akan kita dengarkan sebentar. Ya, dibaca. Dan Nabi SAW bersabda. Baik, sebelumnya Abdullah bin Umar bahkan berpendapat bahwa meminum khamar adalah dosa yang paling besar. Dan meminum khamar tidak diragukan adalah ikut dari segala perbuatan keji. Dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis. Dan Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamru fajlidu, fa in ada fajlidu, fa in syaribaha fajlidu, fa in syaribaha rabi'ata faqtuluh." Barang siapa minum khamar, maka cambuklah dia. Jika dia kembali, maka cambuklah dia lagi. Jika dia masih juga kembali meminumnya, maka cambuklah dia. Dan jika masih kembali meminumnya pada keempat kali, maka bunuhlah dia. Nah, ini haditsnya sahih, disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi. Nah, menunjukkan bahwa ada hukuman had kepada para peminum khamar. Dan salah satu indikasi cara kita mengetahui bahwa suatu dosa itu dosa besar, jikalau ada hukuman had, hukuman yang ditetapkan di dalam Islam bagi orang yang melakukan dosa itu. Dan orang yang melakukan dosa ini, minum khamar, dia mendapatkan hukuman di dunia dengan hukuman cambuk. Ini menunjukkan bahwa dosa minum khamar ini adalah dosa besar. Nah, dan Nabi SAW menetapkan hal yang demikian. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi memberikan hukuman cambuk dengan pelepah kurma kepada para peminum khamar, dicambuk sebanyak 40 kali. Dicambuk sebanyak 40 kali. Nah, itu di zaman Nabi SAW. Dan terus dilakukan ketika masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pun menerapkan hukuman yang sama. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab juga menerapkan hal yang sama. Walaupun di masa Umar muncul saran dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa jumlah hukuman had yang paling ringan bagi orang yang minum khamar adalah 80 cambukan. Nah, dan ini sebagaimana hukuman had bagi orang yang melakukan kesalahan karena menuduh orang berzina tanpa bukti. Maka Umar pun menerapkan hal yang demikian. Beliau menetapkan hukuman cambuk 80 kali bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran ini, yaitu minum khamar. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan tetap dilaksanakan hukuman ini walaupun dia sudah bertaubat. Walaupun dia sudah bertaubat. Tetapi tentu saja yang menetapkan hukuman ini, yang melakukan hukuman ini bukan kita, tetapi penguasa kaum muslimin. Kalau memang diterapkan syariatul Islam. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan ingat yang namanya khamar ini dosanya sangat mengerikan.
Dan konsekuensi dari haramnya khamar ada 5 perkara. 5 perkara yang menjadi konsekuensi haramnya khamar. Yang pertama, jual beli khamar haram hukumnya. Karena meminumnya haram, jual belinya haram jelas. Iya. Kemudian yang kedua, segala yang mendukung produksi khamar diharamkan. Baik dia menyediakan bahan bakunya, ya, atau dia sebagai misalnya investornya, ya, berinvestasi di perusahaan khamar, walaupun dia tidak meminumnya, ya, tapi dia mendukung produksi khamar, ya, apapun dukungan itu, walaupun dia sekedar membuatkan logonya misalnya, ini hukumnya haram. Nah, demikian pula yang ketiga, kalau tadi yang mendukung produksi khamar, yang ketiga segala yang mendukung konsumsi khamar diharamkan. Ya, seperti pemesannya, walaupun dia bukan yang meminumnya, pelayannya, memberikan hadiah dengan khamar diharamkan. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, tidak boleh untuk memberikan khamar kepada orang lain. Ya. Walaupun kepada orang kafir. Walaupun kepada orang kafir. Ya, makanya ada yang sempat bertanya kepada saya tentang, ya, pernah dia berburu, kemudian ya tidak sengaja masuk di perangkapnya itu, ya, babi, ya kan, padahal dia mau menjerat mungkin pelanduk atau rusa dan semisal itu, ya, tapi yang dapat babi. Ya, akhirnya dia kasih ke orang Nasrani. Kan saya tidak boleh makan, ya, kasih aja ke orang Nasrani. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, karena yang namanya babi itu haram, ya kan, walaupun dimakan oleh orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh untuk membantu mereka. Nah, sama dalam hal ini, ya, tidak boleh kita, ya, melakukan dan membantu untuk bisa terkonsumsinya khamar ini, walaupun kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian yang keempat dari konsekuensi haramnya khamar, ya, tidak boleh duduk-duduk di sekitar orang yang minum khamar. Nabi SAW kalau ada jamuan undangan dan di situ dihidangkan khamar, Nabi tinggalkan. Nabi tidak mau duduk-duduk bersama dengan orang-orang itu, karena tidak ada kebaikannya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan konsekuensi yang kelima, khamar tidak boleh dijadikan obat. Tidak boleh dijadikan obat. Ya, karena yang namanya khamar bukan obat, tetapi apa? Hal yang diharamkan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ya ibadallah tadawau wala tatadawau biharam. Wahai hamba Allah, berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak ada pada khamar itu hal yang bisa memberikan kesembuhan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sisi keharaman khamar itu dari hadis yang berikutnya. Silakan dibaca. Dari Amr bin Al-Harith, Amir bin Su'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man tazaka sholata sukron marratan wahidatan." Langsung artinya? Langsung artinya? Artinya? Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil paksa darinya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak bagi Allah untuk memberinya minum tina al-khobal, lumpur busuk. Ditanyakan kepada beliau, apa itu tina al-khobal? Beliau menjawab, saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka jahanam. Kemudian Jabir dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan,
bahwa dia akan memberikannya minum dari tina al-khawal. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah tina al-khawal itu? Beliau bersabda, keringat para penduduk neraka atau saripati dari darah dan nanah para penduduk neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang minum khamar di dunia, maka diharamkan baginya, maksudnya tidak akan dapat meminumnya di akhirat. Dan dari beliau SAW, beliau bersabda, pecandu minuman keras jika dia mati dan tidak bertobat darinya, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Nah, barakallahu fiik. Lihat bagaimana ancaman-ancaman yang keras dari Nabi SAW tentang haramnya khamar. Ya, Nabi menyebut bahwa orang yang menenggak minum khamar, para pecandu khamar, itu kondisinya sama seperti penyembah berhala. Waliyadzubillah. Ini kondisi yang paling buruk. Nah, dan orang yang minum khamar terhalang untuk masuk surga. Ya. Di hadis yang lain kata Nabi, la yadkhulul jannata mudminul khamar. Tidak akan masuk surga orang yang menenggak minuman khamar. Lihat, sholatnya bermasalah. Bahkan orang yang minum khamar, sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia minum khamar, 40 hari sholatnya tidak diterima. Dan ini di hadis yang lain, tidak disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Kata Nabi SAW, dan hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh beliau. Kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu induknya segala macam kerusakan. Jadi Nabi menyebut khamar adalah induknya segala macam kerusakan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang meminumnya, salatnya tidak diterima 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan khamar itu masih ada di perutnya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nauzubillahi min dzalik. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Orang yang minum khamar salatnya tidak diterima. Maksudnya tidak diterima kata para ulama, tidak ada pahalanya. Walaupun dia tetap wajib menjalankan salat, tapi pahalanya tidak ada, tidak dia dapatkan. Ya, ini hukuman bagi orang yang minum khamar. Nah, dampaknya sangat besar bagi diri kita dan bagi orang lain, bagi masyarakat di sekitarnya. Ini orang-orang yang meminum khamar, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya dikatakan bahwa khamar adalah biangnya kerusakan, induknya segala kejelekan. Iya. Orang yang meminumnya akan membuat kekacauan, berbuat kekacauan, ya, akan saling bertengkar, memancing pertengkaran, saling membenci, saling memusuhi, ya. Bahkan sebab terjadinya zina dan pembunuhan. Ya, pernah kami ceritakan itu hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kisah nyata. Ya. Ketika ada seorang ahli ibadah yang biasa ke masjid, ya, namun dia disukai oleh seorang wanita yang nakal, ya. Kemudian dia pun dijebak. Setelah dia jebak, ya, dia tutup pintu-pintu, kemudian wanita tersebut menggodanya. Terus diberikan 3 pilihan, kau minum khamar, atau zina, atau bunuh bayi kecil ini. Ada bayi kecil di sampingnya. Maka si ahli ibadah ini pun menimbang-nimbang. Kalau aku membunuh anak kecil ini tidak mungkin. Kalau aku berbuat zina, juga zina itu mengerikan. Sudah, aku pilih khamar saja. Ini kisah nyata. Dia minum khamar. Dia minum 1 gelas, 2 gelas, sampai dia mabuk. Sampai pada akhirnya dia mabuk. Nah, setelah itu dia berzina. Karena sudah hilang akalnya. Ya. Setelah dia berzina, ya, kemudian dia dengar tangisan anak kecil ini mengganggu dia, dalam keadaan hilang akalnya, maka dia bunuh anak kecil itu. Jadi karena minum khamar, dia berzina dan dia membunuh. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, ya, yang namanya khamar induknya segala kerusakan, biangnya segala kejelekan. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Naam. Wallahu taala alam bisawab.
insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini ya. Biidnillahi taala wallahu taala a'lamu bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.